Perkenalkan, nama aku Sherina Tutiwani. Mulai Juli nanti, aku bakal masuk menjadi siswi kelas 10 di Stella Maris Garing Serpong. Aku mempunyai bakat menyanyi dan juga prestasi, sehingga aku berhasil mendapatkan beasiswa non-akademik dari Stella Maris Garing Serpong. Ada beberapa syarat yang kalian harus penuhi untuk mendapatkan beasiswa di Stella Maris Garing Serpong, yaitu kalian harus mempunyai bakat akademik ataupun non-akademik. Kalau aku mempunyai bakat non-akademik, yaitu di bidang menyanyi. Dulu, aku pernah mengikuti La Academia Junior pada tahun 2014, terus aku mengikuti The Voice Kids Indonesia pada tahun 2016 dan menjadi top 8 tim Baby Romeo. Lalu aku pernah mengikuti Indonesian Idol Junior, eliminasi 1 tahun 2018, lalu FLS 2N pada tahun 2017, level provinsi. Lalu aku pernah mengikuti Indonesian Idol pada tahun 2018, eliminasi 1, juara 1 lomba menyanyi anak Indonesia pada tahun 2018. Aku seneng banget bisa dapetin beasiswa non-akademik dari Stella Maris Garing Serpong. Nah, buat kalian yang mempunyai bakat non-akademik maupun akademik, yuk segera daftarkan diri kalian ke Stella Maris Garing Serpong, biar bisa dapetin beasiswa kayak aku. Thank you Stella Maris supportnya! Saya masuk ke SMA Stella Maris melalui jalur prestasi non-akademis, yaitu sepak bola tingkat nasional. Halo, nama saya Joel, saya dari kelas 10 IPS SMA Stella Maris Gresik. Saya masuk ke SMA Stella Maris melalui jalur prestasi non-akademis, yaitu sepak bola tingkat nasional. Bagi kalian yang memiliki prestasi akademik maupun non-akademik, tingkatkan terus prestasi kalian agar bisa seperti saya masuk ke Stella Maris Gresik. Hai, nama aku Alexander Adrian, aku dari Sekolah Stella Maris Garing Serpong dan aku dari kelas 8B. Sewaktu aku masuk di Stella Maris Garing Serpong, aku mendapatkan beasiswa non-akademik dari jalur prestasi di bidang berenang. Aku pernah mengikuti kejuaraan di dalam negeri maupun di luar negeri, dan yang paling berkesan bagiku adalah Malaysia Open. Aku pernah menjuarainya di nomor 200 kupu di posisi kedua. Yuk teman-teman yang mempunyai prestasi di bidang akademik maupun non-akademik, untuk join di Stella Maris Garing Serpong supaya mendapatkan beasiswa seperti aku. Terima kasih Stella Maris, dadah!
Bapak Ibu, para orang tua dimanapun Bapak Ibu berada saat ini. Selamat siang semuanya. Selamat siang. Oke, welcome to the podcast Tema Talk. Kali ini dengan tema, ini dia cara dapetin beasiswa di Stella Maris School. Bersama saya Tina, yang akan memandu acara ini kurang lebih 1 jam ke depan. Kita boleh dong tepuk tangan yang ada di sini. Ya. Nah, Bapak Ibu sekalian yang sudah hadir di ruang Zoom, apa kabar nih? Oh ya, kita nggak bisa dengar ya, tapi kita tentunya berharap dan berdoa semoga Bapak Ibu semuanya, para orang tua bersama keluarga di rumah selalu sehat. Amin. Oke. Nah, Bapak Ibu, para orang tua sekalian, terima kasih banyak siang hari ini sudah hadir ya di Zoom kita, meluangkan waktu di Jumat hari ini untuk mendengarkan topik menarik dari podcast kita. Nah, tanpa berlama-lama lagi ya Bapak Ibu, saya mau kenalin aja deh langsung ya 2 orang wanita hebat sebagai narasumber kita sore hari ini. Nah, yang pertama adalah Ibu Uning Widyastuti Anastasia. Iya, Selamat sore. iya. Beliau akrab dipanggil Ibu Uning ya, Ibu Uning. Beliau adalah Head of School dari Stella Maris School BSD. Oke, Bu Ning, how are you? Apa kabar, Bu? Baik, luar biasa, Puji Miss Tina. Tuhan, Terima sehat ya? kasih. Ya, pasti. Sudah siap, Bu, hari ini sharing good news Siap untuk para orang melayani tua? para orang tua di rumah. Sip, oke, nanti kita dengarkan ya. Nah, dan yang kedua, Bapak Ibu, narasumber kita adalah Miss Maria Estanti, Head of School dari Stella Maris School Gading Serpong, yang akrab dipanggil Mem Santi. Hai Mem, apa Selamat kabar? siang, Miss Tina. Iya, apa kabar Mem? Selalu happy, bahagia Puji melayani Tuhan. anak-anak dan Bapak Ibu semua. Puji Tuhan. Oke, sudah siap juga ya Mem hari ini sharing? Tentu, ya. Oke, tentu ya. Nah, Bapak Ibu, itulah 2 orang narasumber kita hari ini. Sekali lagi, Ibu Uning dan Mem Santi hari ini akan share good news dan juga info-info menarik ya tentang topik podcast kita siang hari ini. Nah, Bapak Ibu, sebelum saya ngobrol banyak nih dengan mereka, ada informasi menarik yang saya mau share juga buat Bapak Ibu semua ya. Apa itu? Good news ya. Good news yang pertama adalah di podcast kita siang hari ini kita akan bagi-bagi hadiah. Nah, siapa yang suka hadiah? Pasti semua suka hadiah ya. Nah, Bapak Ibu, siang hari ini kita akan bagi-bagi hadiah dalam bentuk giveaway yang menarik untuk 3 orang dengan 3 pertanyaan terbaik. Nah, jadi dengerin kita terus ya Bapak Ibu, nanti dari awal sampai akhir. Dan silahkan terus kasih pertanyaan-pertanyaan menarik yang nanti bisa langsung dijawab secara live ya. Dan juga nanti bisa dipilih menjadi pemenang giveaway. Oke. Nah, gimana caranya ya kalau mau kasih pertanyaan? Gampang banget Bapak Ibu. Nah, silahkan Bapak Ibu langsung aja ketik di chat room dengan format berikut ini ya. Nama, garis miring nomor telepon, garis miring ID atau akun Instagram Bapak Ibu, garis miring pertanyaannya. Gimana? Gampang ya? Gampang dong ya. Semoga nanti banyak pertanyaan yang masuk ya. Amin. Oke. Nah, karena hari ini kita punya 2 orang narasumber yang masing-masing adalah Head of School ya dari kampus Stella Maris BSD dan juga Stella Maris Gading Serpong. Nah, ada baiknya dong ya Bapak Ibu, kita juga pengen tahu, pengen kenalan lebih dalam dan lebih dekat lagi tentang Stella Maris School BSD dan juga Stella Maris School Gading Serpong itu sendiri. Buat Bapak Ibu mungkin udah sempat cari tahu dan mungkin udah ada yang tahu juga ya kalau memang Stella Maris School ini memiliki cabang yang sudah tersebar di beberapa cabang yang sudah tersebar di Indonesia. Nah, kedua Stella Maris School BSD dan Gading Serpong ini adalah 2 cabang yang memang ada di wilayah Tangerang. Boleh dong sekarang nih saya tanya pertama ke Ibu Uning ya. Ibu Uning, halo Bu. Hai, Oke. Miss Tina. Nah, Bu, boleh dong Bu diceritain tentang Stella Maris BSD ya. Dari mungkin kapan berdirinya sih Stella Maris School BSD ini, lalu lokasi tepatnya tuh ada di mana Stella Maris School BSD, terus mungkin Bapak Ibu juga pengen tahu
kurikulum apa sih yang dipakai di Stella Maris BSD, dan juga nanti boleh share juga ada jenjang pendidikan apa aja di Stella Maris School BSD. Silakan Bu Oke, Uning. baik Miss Tina. Jadi teman-teman yang di rumah, Stella Maris BSD itu diawali 27 tahun yang lalu. Lalu memang di BSD kami menerapkan kurikulum nasional, tetapi tidak hanya sekedar nasional. ya. Jadi di tahun ini kita memulai implementasi kurikulum merdeka. Selain kurikulum 2013 memasuki tahap M1, kita juga menambahkan beberapa subjek dari kurikulum Cambridge, juga kurikulum entrepreneur. Gitu. Terus ada berapa level? Di TK kita ada 3 level, di SD pasti ada 6, SMP 3, SMA 3. Gitu Miss. Jadi semua level itu sudah komplit ya Bu komplit, ya? Dari gitu. TK sampai SMA. Ya, dari 27 tahun yang lalu yang dimulai dari TK. Gitu Miss Tina. Jadi Stella Maris BSD ini ya sesuai sama umurnya Stella Maris School sendiri Betul, ya, 27 tahun ya. Yap. Iya Bapak Ibu, jadi tahun ini memang Stella Maris School berulang tahun yang ke-27. Nah, ternyata BSD ini adalah tak tertua ya. Jadi pertama kali di BSD ya untuk Stella Maris School. Oke, pertanyaan yang sama nih untuk Mem Santi. Gimana Mem? Tentang Stella Maris School Gading Serpong. Ya, Stella Maris School Gading Serpong ya. Kalau tadi Bu Uning menyampaikan kakak kami ya, kakak tertua kami, Stella Maris School BSD berdiri 27 tahun yang lalu. Sedangkan Stella Maris School Gading Serpong masih lebih muda ya. Dan kami berterima kasih, bersyukur karena kakak kami di BSD selalu mensupport adiknya di Gading Serpong gitu ya. Kami sendiri berdiri tidak terlalu jauh jaraknya dari Stella Maris BSD. Akan tetapi awalnya kami mulai dengan sangat sederhana. Kami beroperasi di Gading Serpong ini di sebuah rumah di sektor 1 ya, dan juga sebuah ruko. Yang rumah itu dipakai untuk preschool, sedangkan yang ruko itu dipakai untuk primary ya. Tetapi Tuhan memberkati kita dengan permintaan yang lebih banyak, sehingga akhirnya kita harus memikirkan pindah ke lokasi yang lebih besar. Dan akhirnya puji Tuhan berdirilah kampus Vatikan ini di Gading Serpong pada tahun 2007. Jadi juga nggak mudah-mudah amat sih, kurang lebih 15 tahun yang lalu ya. Nah, sejalan dengan dibukanya kampus Vatikan ini, level yang ada di sini untuk melayani anak-anak Bapak Ibu sudah komplit ya. Mulai dari preschool, primary, kemudian junior high school, dan senior high school kami yang disebut sebagai International Baccalaureate Diploma Program. Nah, tadi Bu Uning menjelaskan kalau di BSD kurikulum utamanya adalah nasional, tetapi yang telah mengalami berbagai macam polesan ya, seperti masuknya beberapa subjek Cambridge ya, dan juga kurikulum merdeka. Kalau di Gading Serpong ini, kurikulum utama kami memang kurikulum berbasis international curriculum, ya. Dan status sekolah kami adalah SPK. Sekali lagi saya menerangkan selalu tentang SPK karena belum banyak yang familiar dengan istilah SPK ini ya. Nah, Bapak Ibu, adik-adik sekalian, SPK ini dulu dikenal sebagai International School ya. Jadi dulu disebutnya International School atau dikenal dengan Stella Maris International School, disingkat SMIS gitu ya. Tapi dengan peraturan Menteri nomor 31 tahun 2014, semua sekolah internasional diubah menjadi sekolah SPK, singkatan dari Satuan Pendidikan Kerjasama. Nah, karena di ujungnya ada kata-kata kerjasama, syarat mutlak dari sekolah SPK adalah kerjasama dengan lembaga asing yang terakreditasi di negara asalnya. Nah, dalam hal ini partner kami adalah Cambridge International Assessment ya, dan International Baccalaureate, dan kami ambilnya yang diploma program gitu. Nah, tentu saja bahasa pengantarnya secara otomatis terutama menggunakan bahasa Inggris seperti itu ya, dimulai dari preschool. Dari preschool ya sampai jenjang senior high school komplit sudah. Ya, jadi Bapak Ibu jelas ya, kita mendengar tadi perbedaan paling signifikan ya, tentu saja selain lokasi ya yang berbeda ya,
yang Stella Maris School BSD ada di BSD. Tadi lokasinya tepatnya di mana, Bu Uning? Kami berada di dekat Rawalumbu, jadi Rawabuntu ya, di lokasi Loka Kencana Loka. Kencana Loka. Kencana Loka Ya, di BSD. depan dekat sekali dengan area-area yang untuk umum. Oke, ya strategis ya. Oke, Ya, dan sementara strategis. yang Stella Maris School jelas ada di Gading Serpong. Nah, selain itu yang jelas adalah berbeda kurikulum yang tadi sudah disampaikan Ibu Uning dan juga Mem Santi. Saya tambahkan sedikit boleh nggak? Oh, boleh dong, Boleh. Mem. Ya, Oke. silahkan. Ada perbedaan Iya. sedikit juga nih dengan Iya. internasional kurikulum ya, Miss Tina. Mm-mm. Karena kalau biasanya kan kita misalnya SD 6 tahun, SMP 3 tahun, SMA 3 Oh, tahun oke. nih. Iya, betul, betul. Tapi kalau international curriculum seperti Stella Maris Gading Serpong Iya. yang bekerja sama dengan Cambridge dan IB, kita SD-nya tetap 6 tahun sama, Oke, ya. tetapi SMP-nya atau junior high school-nya itu 4 tahun. Oh ya. Sedangkan senior high school atau IB-nya itu hanya 2 tahun. Oke. Jadi 6 ditambah 4 ditambah 2. Tambah 2. gitu. Oke. Iya. Jadi itu juga ya Bapak Ibu bedanya ya dengan satu Iya. yang tadi kurikulum, lalu juga lama pendidikannya khusus untuk jenjang junior high school atau SMP dan juga SMA-nya. Iya, Gitu ya. betul. Oke, ada lagi Mem yang mau ditambahkan? Untuk sementara itu Sementara dulu itu deh. dulu ya. Oke, disimpan dulu ya. Iya. Nah, kalau tadi Bapak Ibu bicara tentang perbedaan ya Ibu Uning, Mem Santi ya dari BSD dan juga Gading Serpong. Nah, tapi kan sama-sama ya Stella Maris School ya, Ya, sama-sama Stella memang Maris School. satu Nah, Nah, keluarga, pasti ya. satu family dengan memiliki visi yang sama, misi yang sama, Betul. lalu mungkin dengan adanya values ya, nilai-nilai yang ingin ditegakkan untuk anak-anak. Nah, berangkat dari visi misi, tujuan ya, lalu values. Nah, sekarang Bapak Ibu peserta podcast kita mungkin penasaran juga sebenarnya apa sih keunggulannya Stella Maris nih secara umum ya dari Stella Maris School. Keunggulannya, keunikannya dari Stella Maris School. Boleh Bu Uning share dulu? Baik. Iya. Kalau tadi Mem Santi sudah menjelaskan lebih lengkap, Iya. jadi kalau di Stella Maris BSD nih, kurikulumnya memang kurikulum nasional, tetapi keunggulannya apa? Sesuai dengan tagline Stella Maris sendiri bahwa School of Future Entrepreneur, kami punya program unggulan tentang how to be entrepreneurs gitu. Jadi Oke. anak-anak memang lulus Stella Maris itu punya profile untuk siap jadi entrepreneur. Oke. Jadi kami ada program implementasi di semester 1 itu ada activity. Nanti di bulan ini sebentar lagi kita memiliki kegiatan itu, lalu di semester 2 juga ada. Jadi khusus event ya. untuk entrepreneur itu sendiri, selain masuk di intrakurikuler. Jadi di Yes. mata pelajaran pun kami memberikan dasar-dasar pemahaman bagaimana belajar karakter entrepreneur dari TK, SD, Oke. SMP maupun SMA, Miss. Yes. Lalu juga value kita ya, ada Ya. value 6 value yang memang dihidupi di Stella Maris, yang Oke. kemungkinan di Luar biasa ya. sekolah lain itu berbeda dengan kita Ya. gitu ya. Mm-mm. Jadi ada fit and guide, collaboration, excellent, respect, inovatif, integrity, dan Ya. semuanya itu diimplementasikan dalam kegiatan proses pembelajaran Oke. gitu. Ya. Selain itu memang kami walaupun sekolah nasional, tetapi kami juga memfasilitasi bagaimana meningkatkan di pelayanan bahasa Inggrisnya, English as Oke. second language-nya Ya. itu disampaikan oleh native, ya bukan hanya ekspatriat tetapi native. Oke. Lalu kami juga ada program untuk IELTS maupun TOEFL. TOEFL, Ya, ya. jadi itu yang kelebihan dari Stella Maris itu Oke. sendiri Ya. gitu. Oke. Mem Santi ada yang mau ditambahin Mem tentang apa Ya. keunggulannya Stella Maris nih? Selain Keunggulan tadi Stella entrepreneur Maris ya? secara Iya, general secara ya. umum ya? Oke. Ya, karena memang kita satu keluarga ya, Yes. keluarga besar Stella Maris gitu. Dengan visi, misi, values, dan roadmap yang sama dimanapun kami berada ya. Sebagai contoh, roadmap kami tahun ini adalah I'm a Stella Marian, I'm I a am value value guardian. guardian. Yes. Betul. Nah, Oke. ini berlaku di semua cabang Stella Maris ya. Ya. Di BSD, di Gading Serpong, Jambi, Pontianak, Sunnyvale, Kemayoran, dan Karawaci, semua roadmapnya sama. I'm a Oke. Stella Marian, I'm a value guardian. Sehingga seperti yang tadi dijelaskan Bu Uning, Ya. keenam values kita itu sekarang akan secara intensif ya, sangat kental
dimasukkan di dalam proses belajar dan kegiatan siswa sehari-hari Oh, ya. oke. Itu mungkin salah satu kesamaan. Kemudian kedua tadi untuk menambahkan yang Bu Uning sudah jelaskan, sesuai dengan visi sekolah kita sangat menitik beratkan pembangunan entrepreneurial skill. I see. Tentu Oke. saja entrepreneurial skill di sini bukan semata-mata kemampuan kewirausahaan atau Yes. membangun usaha Iya. ya, tapi berbagai life skill atau kita sebutnya multiple life Multiple skill life ya, skills. Oke. untuk membekali anak-anak siap menghadapi masa depan yang penuh tantangan. Misalnya nih ya, Miss Ya. Tina ya, baik di BSD maupun Gading Serpong, dari preschool nih anak-anak sudah dilatih membuat presentasi singkat. Ya. Oh, oke. Di Ya, ya. BSD ada, di Gading Serpong juga ada. Oke. Jadi misalnya kalau di sekolah-sekolah lain bagi rapot kan seperti biasa ya, tapi di Salamaris ada yang disebut dengan Student Learning Conference Oh. atau Goal Setting Conference atau Oke. My Commitment ya, Betul. di mana anak-anak belajar membuat goal-goal sederhana di dalam hidupnya bersama dengan orang tua dan gurunya. Misalnya nih ya, Ya. saya sudah bisa bangun sendiri tanpa alarm atau dibangunkan oleh mama atau mbak misalnya ya. Oke. Terus akan dicapai dalam berapa lama? Ya. Walaupun itu sederhana ya kelihatannya, Ya, tetapi betul. kemampuan untuk membuat sebuah goal, ada dream di dalam Hmm. hidup, itu Ya. adalah prinsip dasar dari entrepreneurial skill. Oke. Nah, itu sudah dilatih. Dan Kemudian dari kecil ya, betul dari level paling bawah dari Oke. level preschool ya. Ya. Kemudian nanti pas waktu bagi rapot kita akan review tuh pencapaian goalnya seperti apa. Dan dia Oke. juga akan bercerita cara belajarnya tuh nih mama, aku belajar misalnya tentang pohon ya mama. Ini aku belajar dari akarnya, dari batangnya, dari daunnya. Dan itu kita biarkan anak-anak menggunakan kata-katanya, kalimat-kalimat yang sederhana, Oh, wow. tapi dia bisa bercerita tentang segala pengalamannya. Nah, di balik itu sebetulnya ada banyak skill yang sedang dilatih ya, Ya, seperti pasti ya. presentation skill, communication skill, approaching skill, Ya. belum lagi self confidence ya Betul gitu. sekali, betul Nah, sekali. Setuju. jadi kegiatan-kegiatan entrepreneur itu dibangun sejak usia dini. Kalau tadi kata Bu Uning ya, sejak Yes. masih kecil. Ini level paling betul. bawah ya, level paling Betul. Nah, itu terus dikembangkan. Tadi Bu Uning bilang ada misalnya event-event sekolah ya. Kalau di Bu Uning misalnya ada Copa Destema ya Bu ya. Stema Copa Cup. ya, Ya. Stema Cup, Copa Destema, atau di seluruh Salamaris itu ada misalnya Salamaris Entrepreneur Celebration yang Oh, biasanya dilakukan di oke. bulan Februari. Itu semua Semuanya ya. cabang-cabang Semua melakukan. Oke. Dan berbagai kegiatan berkaitan sama entrepreneur akan terjadi di situ. Nah, khusus untuk Gading Serpong, Ya. pengembangan entrepreneur ini juga masih kami kaitkan dengan Cambridge, misalnya dengan digunakannya kurikulum Cambridge Enterprise, Oh, ya oke. business studies, business management dari IB, ya economics dari IB gitu ya. Jadi kurikulumnya juga disupport oleh partner kami, ya. Oke. Di luar itu banyak juga kerjasama dengan pihak-pihak lain, misalnya Sociopreneur Indonesia ya untuk kegiatan anak hebat anak Indonesia ya. Iya. Dan partner-partner kerja lainnya misalnya Heartspeaks Indonesia untuk kemampuan presentasi anak, public speaking Oke, skill public ya. speaking. Ya. Yes. Yang semuanya mengerucut pada pembangunan entrepreneurial Oh, skill pasti atau ya. multiple life Ya. skill tadi. Betul, Nah, betul. itu kurang lebih kesamaan di mana multiple life skill ini menjadi fondasi yang sangat mendasari proses belajar kami sehari-hari. Ya, Oke. betul. Kalau di BSD ada yang kita belajar apa namanya menggali ide kreatif. Ide Ya. kreatif. Ya, Oke. kita mengundang startup, kita mengundang entrepreneur muda. Startup gitu. bisnis ya, Bu Iya, ya? startup Wow, bisnis pasti. oke. Lalu kerjasama dengan Innova yang dia ikut selalu menyelenggarakan bisnis plan tingkat internasional dan Lomba-lomba, anak-anak BSD itu mendapatkan predikat terbaik gitu. Oh. Dan kami mengirimkan Puji dari Tuhan ya. SD, SMP, SMA gitu. Dan Dari SD, Bu. iya, dari SD, SMP, SMA bergabung untuk ikut itu gitu. Oke. Wah, luar biasa ya. Ini kita sudah dengarkan gimana tadi Ibu Uning, Mem Santi juga menceritakan semua bangunan entrepreneurial skills, juga multiple life skills Betul. itu menyeluruh gitu ya, bukan cuma ada di intrakurikuler ya dalam pelajaran, tapi juga kegiatan-kegiatan Betul, kegiatan pendukungnya pendukungnya banyak banyak sekali. Nah, termasuk magang ya, ada untuk Ya, Magang. kami ya. juga ada kegiatan magang. oke, untuk magang berarti anak-anak yang udah lebih besar ya, Iya, berarti kelas, ya. Oke, kelas yang betul. sudah di SMA.
SMA. yang konsep teorinya sudah cukup kuat, Ya. sehingga ketika dia melakukan internship atau magang, dia sudah bisa mengevaluasi, menganalisa connection between theoretical knowledge sama aplikasi di lapangan. Ya, oke. Gitu. Nah, kalau gitu ya, kita juga penasaran pastinya ya, denger yang tadi nih penjelasan dari Ibu Uning, dari Mem Santi. Berarti kalau di Stella Maris, dari point of view-nya Stella Maris sendiri, pembangunan dari sisi akademik dan non akademik tuh berarti dianggap sama-sama penting ya, Ya, ibu-ibu kami ya. balance, seimbang ya antara Oh, balance. akademik dan non akademik. Balance ya, between akademik dan non akademik. Betul. Nah, kalau gitu gimana caranya nih Stella Maris melakukan balancing itu, Bu Uning, Mem Santi? Ya. Gimana? Mem Kalau- Santi, ya? Oh ya, Boleh kalau Bu di Uning dulu. BSD Iya. gini, itu dimulai dari awal. Pada saat anak mau masuk di Stella Maris, pasti kami sudah gali potensi-potensi selain akademik juga non akademik. Iya. Nah, dari situ anak-anak yang masuk di Stella Maris diberikan kesempatan. Jadi kalau misalnya ekstrakurikuler kami tenis lapangan kan nggak ada, Oke. tetapi ada anak yang punya prestasi gitu. Ah. Jadi kita dukung, kita beri kesempatan untuk ikut pertandingan di mana aja. Nah, dari situ anak menghasilkan prestasi. Oke. Contohnya seperti itu. Kalau Iya. apalagi kalau di Stella Maris sendiri ada ekstrakurikuler yang memadai gitu. Iya. Nah, itu yang membuat kami berimbang. Yang akademik itu juga kita ngirim ke OSN, sedangkan yang non akademik ke FLS2N, lalu ke ajang-ajang pertandingan atau perlombaan gitu ya. Jadi kalau mereka mau berangkat, kami mengizinkan. Nah, bagaimana Oke. dengan mengikuti mata pelajaran yang ditinggalkan? Kan kita punya learning management system. Jadi bisa di saat mereka break time, mereka mengerjakan dari tempat dimanapun berada, sehingga untuk mengikuti mata pelajaran nggak ada. Jadi kita Oke. selalu memberikan reward bagi anak yang berprestasi. Mm-mm. Ada kemajuan sedikit pun kita beri gitu. Oh, oke Gitu. ya. Jadi itulah salah satu contoh ya Bapak Ibu balancing akademik dan non akademik. Misalnya tadi di Stella Maris BSD. Nah, Mem Santi kalau dari Mem Santi gimana nih? Saya boleh cerita filosofinya dulu ya. Oke, boleh. Karena kalau international curriculum, Ya. filosofi pendidikan itu menjadi salah satu dasar yang menjadi concern Ya. ya gitu. Nah, filosofi mengapa Stella Maris School secara keseluruhan menciptakan proses belajar yang balance between akademik dan non akademik, sebetulnya satu, pada sebuah kesadaran ya bahwa setiap anak Tuhan ciptakan secara unik dan berharga. Oh yes, Ya. betul sekali. Setiap pribadi diciptakan sebagai ciptaan Tuhan yang sempurna dengan keunikannya masing-masing. Yes. Nah, keunikan itu kan mungkin ada yang di sisi akademik, dia memang pandai ya Iya. pada bidang-bidang Secara akademik ya, pelajaran, iya. betul. Tetapi ada juga yang Tuhan ciptakan tetap unggul dan spesifik ya, punya keunikan sendiri gitu, tetapi bukan pada akademik. Akademik Ya. Atau kita Ya. Karena kenal kecerdasan banyak ya Mem ya, Betul. jadi tidak hanya di situ. Iya. Kecerdasan kan ada berjenis-jenis tuh. Nah, betul. Nah, jadi tadi yang Bu Uning bilang betul. Jadi yang kalau secara akademisnya kita kenal sebagai multiple intelligence Yes, ya, multiple dari intelligence. Gartner gitu ya. Sehingga Stella Maris meyakini kalau kita punya kesabaran Ya. ya dalam menumbuh kembangkan benih-benih muda ini sesuai dengan potensinya, pada akhirnya semua anak punya potensi untuk berhasil. Amin. Ya, Yes, baik yes. dari sisi akademik maupun non akademik Oke. sesuai dengan potensinya. Itu tadi satu ya, Miss. Yang kedua, visi Stella Maris itu sendiri ya sangat menekankan pada aspek-aspek kemuliaan nilai pendidikan. Oke. Kalau kita lihat visi sekolah kita ada yang namanya lifelong learner. Ya. Sehingga kita sangat menghargai proses. Tidak ada keberhasilan yang diciptakan secara instan. Exactly. Ya. Betul. Dan betul. setiap pencapaian anak itu adalah sebuah penghargaan untuk kerja keras guru. Itu betul. adalah hadiah untuk memilih profesi sebagai pendidik. Iya. Jadi kita sabar ya. Mungkin ada anak yang bisa langsung kelihatan unggul. Tetapi Iya, ada anak yang betul. perlu proses Prosesnya lebih panjang, lama gitu ya. pendekatan Ya, yang betul. berbeda-beda ya. menghadapi anak yang nggak bisa diam gitu kan, Betul, kesabaran ya. juga. Nah, jadi kesabaran menunggu proses itu berjalan untuk menciptakan lifelong learner community itu adalah salah satu bagian dari visi kita. Iya. Di luar tadi entrepreneurial skill yang melibatkan multiple life skill ya. Kemudian sesuai dengan visi yang lain yaitu Christian values, kita juga sangat menghargai bahwa
anak-anak ini sudah dititipkan untuk tumbuh kembangkan supaya menjadi orang yang bahagia. Nah, untuk menjadikan orang yang bahagia ini kita nggak bisa paksa semua anak harus unggul secara akademik. Padahal panggilan hidupnya, passionnya itu bukan di akademik ya. Jadi visi adalah dasar pemikiran kita yang kedua. Dan yang ketiga, Miss Tina, persaingan di waktu yang akan datang ya di era Industrial 5.0 ataupun Education 5.0 tidak bisa menjamin bahwa keunggulan di bidang akademik itu membawa kesuksesan dan keberhasilan. Tetapi kalau kita membangun anak-anak untuk menjadi manusia seutuhnya yang punya multiple life skills tadi, peluang mereka untuk bisa memenangkan persaingan di waktu yang akan datang itu akan lebih besar ya. Sehingga kita memilih konsep dan proses pendidikan yang lebih balance antara akademik dan non-akademik. Tadi Bu Uni sudah menerangkan bagaimana memungkinkan itu terjadi, karena bahkan di dalam proses pembelajaran akademik kita, misalnya kita belajar matematik ya, itu tetap values ditanamkan. Tetap multiple life skill seperti analytical thinking, logical thinking, problem solving, collaboration ya, gitu. Jangan saya bisa tapi saya tidak mau membantu teman yang tidak bisa. Jadi bahkan di dalam subjek-subjek akademik kami tetap membangun nilai-nilai multiple life skill tadi. Sehingga tidak perlu ada kegiatan terpisah secara nyata antara akademik dan non-akademik. Semua ada jadi Semua bisa integrated integrated ya di dalam learning process, di mana dua-duanya bisa berjalan bersama-sama dan saling mendukung gitu ya. Kurang lebih seperti itu deh. Ya. Luar biasa ya, satu pertanyaan tapi ternyata bisa mengcover semua Saya senang kalau ditanya soal education ya. Ya, Bapak Ibu. Jadi tadi penjelasan Ibu Uning, Mem Santi ya begitu jelas bahwa di era sekarang ini tentu bukan hanya akademik yang paling penting ya. Ternyata memang multiple life skills untuk anak-anak ini haruslah terus kita berikan stimulasi ya. Pembelajaran seumur hidup tadi. Jadi kita pun nggak berhenti untuk belajar. Ya, supaya apa yang tadi Mem Santi bilang ya, anak-anak kita ke depannya persaingan jauh lebih luar biasa ya, challenges-nya, tantangan-tantangan di era ke depan itu kan luar biasa pasti ya. Berbeda mungkin dengan era kita ya Bu ya. Berbeda. Ya. Contoh ya Miss ya, saya mau bicara satu hal, contoh kreativitas ya. Kalau zaman-zaman dulu mohon maaf ya, proses belajar itu kan banyak drilling ya, banyak memorizing ya. Contoh soal atau assessment banyaknya pilihan berganda gitu ya. Tapi sekarang pilihan berganda itu sudah banyak sekali ditinggalkan. Bukan berarti tidak boleh ada ya, tetapi diminimalisir. Karena hidup itu kan bukan putih atau hitam, tetapi ada banyak angle, ada banyak sisi memandang sesuatu dan tidak ada salahnya gitu ya. Sehingga model common words atau kata perintah ya, kata instruksi seperti explore, expand gitu ya, explain itu lebih banyak digunakan daripada cuma pilih basic gitu ya. Yang bisa itu ngaceng. Nah, nanti terus ternyata tebakannya betul semua karena cuma nebak gitu ya. Padahal cuma nebak ya. Nah, jadi dengan menggunakan essay ya, type of question sama yang tadi ya, kalimat instruksi yang terbuka, kita bisa memahami imajinasi anak, kreativitas anak ya. Dan kreativitas ini sebetulnya merupakan kunci kesuksesan di masa depan. Karena dunia terus berubah secara cepat dan kreativitas sangat dibutuhkan dalam proses belajar anak. Jadi saya juga sangat mendorong ya parents-parents di rumah untuk membiarkan anak berkreativitas ya. Dan pada akhirnya kita bisa mengetahui di mana passionnya berada gitu ya. Di mana panggilannya ada pada sisi yang mana. Ya, Nah, Bapak Ibu tadi udah dengar Stella Maris dari BSD ya, untuk anak-anak, bagaimana Stella Maris School BSD sekali lagi dan juga Gading Serpong itu memberikan stimulasi ya untuk anak-anak membangun dari sisi akademik maupun non-akademik. Nah, sekarang kita juga pengen tahu dong ya Bapak Ibu dari sisi prestasi nih untuk anak-anak Stella Maris ya. Gimana nih keunggulan anak-anak Stella Maris sendiri baik di bidang akademik maupun non-akademik? Boleh dari Bu Uning mungkin? Baik, makasih Miss Tina. Jadi tadi karena kami memberikan pendampingan non-akademik dan akademik sehingga kami mendampingi anak mencapai suatu target gitu ya, prestasi-prestasi di anak-anak kami gitu.
Kalau dari awal kami masuk Stella Maris itu pasti dilihat tadi, Miss Tina. Jadi yang prestasinya bagus pasti dapat beasiswa. Yang punya prestasi non akademik beasiswa. Nah, prestasinya apa sih? Evidennya apa? Bentuknya apa gitu ya? Alumni-alumni kami yang dari SMA itu diterima di PTN, ya kan ada SNBTN, ada SBMPTN. Nah, ini contoh-contoh yang ini lulus Bapak di, Ibu bisa lihat ya, ya, bisa contoh-contohnya lihat ya. anak-anak kami lulusan dari SMA. Oke. Jadi nggak usah khawatir kalau untuk teman-teman orang tua putra-putrinya pengen ke PTN, nggak usah ke lain tempat gitu, tetap aja stay di Stella Maris BSD gitu. ya Bu. Nah, Oke. memang ini didampingi secara khusus juga oleh teman-teman guru. Selain itu juga untuk prestasi yang berkaitan dengan akademik dan non-akademik, bagi mereka yang punya prestasi di luar itu, kami juga memberikan penghargaan. Lalu tahun ini kami punya lulusan spesial nih Mem Santi. Jadi ada yang mendapatkan kesempatan belajar di di Malang, di Universitas di Malang itu karena memang prestasinya dia aktif di KSN, dia aktif di organisasi sekolah, dan ternyata diberi penghargaan masuk di perguruan tinggi negeri. Itu pencapaian yang luar biasa. Ya, jadi kalau mau ke PTN tidak hanya akademik, non-akademik juga bisa gitu. ya Bu. Oke. Nah, kalau yang ini penghargaan bagi anak-anak yang sudah di tingkat level berikutnya. Kalau di level berikutnya akademiknya bagus, kami juga memberikan beasiswa gitu. Nah, ini prestasi anak-anak yang non-akademik. Terakhir kemarin ada satu anak di SMP mengikuti Jambore Nasional. Pramuka. Dan itu kan pencapaian ya. Coba kemah dengan banyak teman di berbagai provinsi. Nah, kalau Margaret ini kemarin cerita bagaimana berteman dengan teman-teman yang dari Papua. Nah, ini juga kami beri penghargaan. Ini anak ini kelas 9. Jadi pada saat masuk kami beri beasiswa, tetapi di level berikutnya kalau anak-anak ini tetap memegang prestasi, kami juga memberikan beasiswa. Nah, non-akademik bagaimana? Ada murid kami yang lomba atletik. Atletik. 2 bulan yang lalu dia memberikan emas untuk tangsel maupun perak. Begitu juga yang tenis meja. Nah, anak-anak ini selalu kami beri kesempatan. Izin mau latihan, disilahkan gitu ya. Izin mau lomba, mari. Butuhnya apa? Kami memberikan, biar dia bangga dengan sekolahnya, kaos Stella Maris kayak gitu. Jadi itu bentuk-bentuk reward kecil tapi yang membanggakan diri. Itu prestasinya sih eviden-evidennya anak-anak tadi yang entrepreneur juga gitu. Tadi Miss saya udah nyebut. Bahwa anak dari SD, SMP, SMA ternyata dapat kesempatan untuk presentasi karena online ya, presentasi di depan audiens secara internasional. Itu kan membanggakan. Luar biasa ya. Ini yang contoh-contoh anak. Gitu. Ya, ini saya kira cukup lanjut. Kalau Stella Maris Gading Serpong nih gimana? Ya, hebat ya. Anak-anak kita di BSD ya, puji Tuhan ya, mereka sungguh-sungguh dengan proses belajarnya ya. Nah, di Gading Serpong juga tentu nggak mau ketinggalan sama kakak-kakaknya yang di BSD ya. Cuma memang Miss Tina, karena tadi kita itu main kurikulumnya adalah international curriculum, memang rata-rata ya katakanlah 50-70% siswa-siswi alumni kita itu mentargetkan untuk melanjutkan pendidikan di luar negeri. Tetapi kabar baiknya ya, Tuhan memang selalu baik ya untuk setiap orang yang berjuang di dalam hidupnya gitu ya. Nah, ternyata kalau hasil pendidikan mereka di IB itu bagus ya, ternyata perguruan tinggi di luar negeri itu banyak sekali menawarkan beasiswa. Jadi anak-anak kita tuh punya peluang sekolah di luar negeri juga dengan beasiswa. Nah, ini tadi contoh beberapa alumni kita yang mendapat kesempatan melanjutkan di luar negeri ya, di perguruan tinggi di luar negeri. Bahkan ada satu anak tadi seperti Stephen ya, itu Rachel Rennie itu mendapat penawarannya lebih dari satu university. Jadi ada yang dapat 3, ada yang dapat 4 ini ya, seperti ini kelihatan. Terus mereka konsultasi dengan gurunya kira-kira ambil yang mana gitu ya. Nah, biasanya kita arahkan sesuai dengan ya talentnya, sesuai dengan prestasinya selama ini dan cita-cita ke depan seperti apa. Kita konsultasi juga sama orang tuanya gitu ya. Karena bingung kok penawarannya ternyata di luar dugaan bisa sampai 3-4 university semua menawarkan gitu ya. Nah,
Itu kalau dari proses belajar harian ya. Oke. Jadi proses belajar harian yang sukses tentu membuka peluang buat alumni bisa menempuh pendidikan berkualitas internasional Oke. ya gitu. Dan mudah-mudahan nanti bisa berkarir juga di dunia internasional Iya, karena amin beberapa ya. alumni kami sudah menjadi international employee ya. Oke. Salah satunya misalnya Xiaun saat ini sedang menikmati pendidikan PhD ya dan akan menjadi doktor di usia sangat muda Wow. bersama dengan Helena Kanya ya. Jadi ada beberapa Ini alumni siswa dari kami yang IB ya, Bu betul ya. semua Oke. alumni IB Iya. S1 di University of Cambridge misalnya gitu ternyata mau S2 juga ternyata mau S3 juga gitu. Oke. Jadi saya pikir mereka akan menjadi PhD pada usia yang sangat muda dengan hasil juga yang sangat cemerlang Amin. ya. Oke. Nah, itu Apalagi proses nih? belajar yang reguler ya. Regular. Oke. Apalagi, Tetapi Mem? ya di luar itu kan tentu ada juga anak-anak luar biasa yang memang gemar sekali mengikuti lomba karena mereka punya talenta khusus ya. Oh ya. Nah, ini misalnya di prestasi yang akademik dulu ya. Ini yang sebelah kiri kecil itu Wah, ini preschool loh. lucu-lucu ya, masih Preschool. preschool ya. Yang Oke. kanan juga preschool ya. Nah, kedua anak-anak kita di preschool ini ikut lombanya digital literasi loh. Jadi keren gitu ya. Jadi walaupun masih preschool sudah mulai bicara tentang digital literasi gitu. Yang di atas ini semua primary ya. Primary ya. Coba Oke. kita lihat lagi slide berikut ya. Nggak saya sebutkan, wah ini ya, ini juga prestasi Oke. akademik, ada yang menang matematik, bahasa Inggris, sains, GISMO, ya SIAMO, ASMO, bahkan ada yang juga International Mathematics Invitation dan terpilih sebagai 15% anak terunggul di dunia di bidang matematik ya, Oke. itu Yohanes Audi ya. Ya. Nah, yang berikutnya ini juga masih akademik ya, adik-adik di preschool. Yang sebelah kanan ini ada Marcelo, masih bersekolah di Stella Maris, sekarang Oke. kelas 11 ya. 11 ya. Adam ini baru aja memenangkan international competition di bidang astronomi dan astrophysics. Wah, kita Nggak dengar common ya aja, kayaknya ya, Mem. dengar aja astronomi dan astrophysics, tapi anak-anak itu amazing. Jadi kita harus kasih kesempatan buat mereka untuk berkembang, Explore. bahkan pada Yes. hal-hal yang mungkin kita bahkan tidak terpikirkan, gitu ya. Mhm. Nah, yang non akademik ada nggak? Masa semua akademik gitu ya? Iya. Tadi kan semua berharga. Ada nggak yang non akademik? Contohnya ya. Boleh Oh, slide ada berikutnya ini ya. ya. Oke, Itu pasti ada ya. Natasha juara renang ya. Yang di bawah juga Chloe dan Ella kakak beradik juara renang ya. Oh. Lebih banyak di kolam daripada di sekolah ya. Alex juga yang sebelah kanan. Alex Adrian ini penerima beasiswa. Ini semua penerima beasiswa non akademik ya. Iya. Jadi baik Natasha, Chloe, Ella, Alex semua penerima beasiswa non akademik. Alex saat ini sudah mencapai tingkat international competition di bidang Oke. renang, walaupun baru kelas 8 ya. Nah, berikutnya ada juga sebetulnya mungkin nggak ada fotonya ya, tapi ada yang juara balet, sudah pergi ke mancanegara Miss Tina dengan kemampuan Wow. baletnya. Iya. Ada Kan taekwondo, ada betul. satu yang IB gimnastik masih. Oh, udah lulus Bu. Oh, Udah udah lulus. lulus ya. Udah Oke. lulus. Ya. Jadi yang sekarang masih ada tuh yang juara balet itu ada, yang Oh. masih sering minta izin karena harus Untuk lomba lomba. ke Oke. mancanegara. Ada juara taekwondo, juara catur, jadi macam-macam ya Miss Tina. Oke, Tidak oke. selalu akademik, tapi non akademiknya juga sangat beragam, gitu ya. Oke. Seru ya, prestasi Seru anak-anak ya. luar biasa. Aduh, melihat prestasi anak-anak tadi luar biasa Iya, ya. keren, Puji Tuhan. keren. They are so blessed ya, sangat Ya. diberkati dengan begitu banyak talenta ya dari akademik maupun non akademik pastinya. Oke, Bapak Ibu, ya kita masih akan terus ngobrol ya, kita masih sedikit lagi nih. Jadi saya mau ingetin Bapak Ibu nih, kenapa Bapak Ibu harus bertahan di podcast kita, karena ya Bapak Ibu masih bisa mengajukan pertanyaan ya, mengajukan pertanyaan kepada kita ya. Silahkan ketik di chatroom dengan format nama, garis miring nomor telepon, garis miring ID atau akun Instagram, dan juga garis miring pertanyaannya ya. 3 Nama. pertanyaan terbaik nanti dapat giveaway. Nama, garis miring, Garis miring nomor telepon, nomor telepon, garis miring ID atau ID, akun Instagram, garis miring akun pertanyaannya. IG, ya. Iya. Oke. Kita dengar katanya sih udah banyak pertanyaannya. Ya, oke. Ya, oke, Mesti siap-siap. lebih buru-buru Iya. kita ya. Oke, lanjut aja deh ya. Kita biar cepet terus bisa menjawab pertanyaan keingintahuan para Soal orang tua yang beasiswa, hadir oke. ya. Oke. Nah, tadi kita udah dengar juga Bapak Ibu para siswa-siswa Stella Maris nih yang sering pergi lomba ya. Nah, itu gimana nih Stella Maris memberikan kelonggaran-kelonggarannya nih, Mem Santi, Bu Uning ya,
Apakah ada dispensasi khusus? Ya, bagaimana sekolah mensupport, mendukung mereka? Ibu Ning? Ya. Oke, tadi sudah saya sampaikan di depan. Jadi kalau ada anak-anak yang mau mengikuti ajang Iya. pertandingan atau perlombaan, pada saat mereka preparation atau latihan-latihan, kami berikan izin. Oke. Apalagi pada saat pertandingan. Nah, bagaimana memberikan dispensasi sebetulnya sudah bukan menjadi dispensasi, tetapi kesempatan kami berikan. Lalu kami memberikan arahan, Oke. tugas-tugas selama dia tidak mengikuti pelajaran, Iya. dia bisa kerjakan lewat learning management system kita, gitu Iya, ya. Kami iya. kan pakai LMS satu ya, ya oke. LMS kita tuh. Iya. Jadi mereka bisa direct Bisa untuk online gitu ya, Bu ketemu ya. dengan Oke. gurunya dengan Iya deh, chatting, oke. lalu kalau ada pertanyaan di situ, lalu dia juga bisa menelpon gurunya janjian untuk ketemunya kapan. Jadi Oh, dia ya. bisa langsung komunikasi dengan Iya. guru karena memang memberikan servis kepada mereka yang membutuhkan gitu. Iya, iya. Gitu sih. Teknologi memudahkan juga ya, Bu ya, sekarang ini ya. Betul. Oke, Mem Santi ada yang mau tambahin? Kurang lebih sama Iya, sama sama Bu ya. Ning ya. Oke. Jadi intinya anak-anak berprestasi yang sekolah di Stella Maris akan sangat kami fasilitasi. Oke, Karena pasti. tadi ya, Iya. kami berprinsip bahwa prestasi akademik sama pentingnya dengan non-akademik. Yes. Jadi kalau memang mereka membutuhkan kelonggaran-kelonggaran, misalnya terpaksa harus meninggalkan proses belajar sementara untuk mencapai impiannya, tentu saja kami sebagai pendidik akan mendukung supaya impiannya Iya, tercapai. pastinya ya. Dan tadi bagaimana catch up pelajarannya, Bu Ning sudah menjelaskan. Kita akan memberikan berbagai cara agar anak ini tetap Yes. tidak ketinggalan pelajaran. Ya. Dan puji Tuhan, Miss Tina, kabar Iya. baiknya belum pernah ada ya siswa-siswi berprestasi kita Yang yang ketinggalan. akhirnya tidak naik kelas. Itu Ya, tidak yang pernah ada. ketinggalan Wah. secara akademik itu nggak Iya. ada. Wah, Ya. jadi mereka pun bisa mengatur Ya, ya dengan Betul, ya. betul. Jadi salah satu skill yang kita latih juga sebetulnya adalah time Itu management. ya, time management. Ya. Setuju sekali. Tadi itu Ya. statement saya bahwa tidak ada ternyata selama ini anak-anak berprestasi kita yang sampai tinggal kelas itu Oke. tidak ada. Ya, Ya, biasa. gitu. Oke. Bahkan rata-rata dari mereka itu juga termasuk anak-anak yang cukup unggul di Ya, kelasnya betul. gitu ya. Ya. Mm-mm. Wow, luar biasa ya. Puji Tuhan, berarti memang Stella Maris sangat mensupport, sangat mendukung anak-anak kita ya dengan berbagai prestasinya ya. Dan sekarang dengan tadi kita sudah dengar dengan berbagai macam prestasi. Nah, sekarang kita juga mau tahu nih yang paling penting sesuai topik kita ya. Nah, beasiswa. Tadi kita udah dengar juga ya Bapak Ibu, Ibu Uning sempat menyatakan ada beasiswa yang diberikan. Nah, tapi sekarang kita mau dengar lebih detail lagi, beasiswa apa aja sih yang ditawarkan di baik di Stella Maris BSD maupun di Gading Serpong. Mem Santi, boleh share dulu? Boleh Iya. ya. Jadi beasiswanya Iya. kami itu ada dua kategori secara garis Dua besar kategori ya, Miss oke. Tina. Satu beasiswa di bidang akademik dan kedua beasiswa di bidang non akademik Oke. ya. Khusus untuk anak-anak internal, beasiswa akan kami berikan secara otomatis. Oh, oke. Karena memang kan kami sudah menjadi pendidik mereka bertahun-tahun Iya. sehingga sudah tahu Sebagai kemampuan. sekolah feeder. Betul Ya, ya. Tetapi untuk anak-anak dari eksternal yang mau bergabung dengan Stella Maris dan kebetulan punya Ya. prestasi di bidang akademik maupun non-akademik, kita menyediakan beasiswa baik dari jalur akademik maupun non-akademik. Oke, sama Ya. ya, dua jenis itu ya, Mem ya. Iya, Ya, betul. akademik dan Betul. non-akademik. Nanti bagaimana menentukan beasiswanya? Kita akan evaluasi apakah pencapaian akademik dan non-akademiknya itu level internasional I Nah, see. atau level Nasional, nasional, oke. betul. Provinsi. Betul, Ya. ya. Nah, dari situ kita akan menentukan berapa banyak ya Oke. kemudahan-kemudahan dan beasiswa yang akan kita berikan. Jadi ada kategori-kategori Ada, ya, Mem ada, ya, Bu Ning ya. ada. Oke. Iya, iya. Di Bu Ning BSD ada- juga begitu. Sama Kan ya. penentuan untuk beasiswa akademik pasti Iya. dia prestasi tertingginya itu 3 tahun terakhir Iya. menduduki ranking teratas gitu ya, Oke, 1, 2, itu 3 contohnya ya. misalnya contoh. Itu internal juga eksternal gitu. Lalu kalau non akademis tadi yang sudah disampaikan, Iya. dia mendapatkan tingkat di mana nih gitu. Oke. Jadi
memang ada gradasi untuk pemberian beasiswa, Ya. tergantung dari sejauh mana dia mendapatkan prestasi itu. gitu. Oke, ya. Betul. Nah, jadi ya tadi Bapak Ibu sekali lagi jadi ada dua jenis ya, baik dari akademik maupun non akademik jenis beasiswanya. Nah, sekarang kita juga pengen tahu tadi udah sempat disinggung sedikit mengenai benefitnya ya. Benefit apa sih sebenarnya yang akan didapatkan dari untuk anak-anak ini yang menerima beasiswa? Dan mungkin bisa diceritain Ibu Mem Santi juga ya secara umum besarnya beasiswa itu yang diberikan. Boleh share ya? Oke. Heeh. Saya nggak jelaskan banyak yang internal ya, karena Ya. kalau yang internal itu kan secara otomatis kita Ya. akan memberikan baik potongan SPP maupun potongan USG USG. ketika dia mau masuk ke level berikutnya ya. Yang internal lebih mudah karena memang tidak ada proses tes. Oke. Tapi untuk yang dari luar eksternal, kami tentu akan melakukan tes terlebih dahulu ya, Oke. gitu. Jadi tesnya misalnya kalau untuk level akademik ya, kita Ya. untuk kategori akademik dan di level-level misalnya primary mau masuk secondary atau junior high school mau masuk ke IB gitu ya. Tesnya itu biasanya berupa interview, Ya. kemudian ada tes tertulis bahasa Inggris dan matematik, Oke. kemudian juga harus menunjukkan raport seperti yang tadi Bu Ning Ya. sampaikan 2-3 tahun terakhir untuk Ya. melihat prestasi di sekolah sebelumnya. Nah, untuk yang non akademik juga harus melampirkan ini ya seperti piala-pialanya atau Iya. medali-medalinya, trofi-trofi, Bukti-buktinya ya. sertifikat Oke. sebagai bukti dia menang di kejuaraan Iya. apa. Karena dari situ akan dilihat kejuaraannya level internasional Iya. atau level nasional atau level provinsi dan Iya. sebagainya. Nah, dari situ tentu saja benefit yang akan diperoleh adalah diskon, potongan atau pembebasan ya. Jadi Oke. saya bilang diskon, potongan atau pembebasan. Kalau pembebasan artinya ada yang mencapai 100%, tidak perlu I see. membayar ya. Oke. Gitu. Jadi berapa besarannya bervariasi mestinya, Variasi ya. tetapi Oke. yang tertinggi adalah 100% bebas USG. Oke, Ya, atau paling uang tinggi sembako. ya. Itu Oke. tergantung dari Tergantung. kondisi hasil Ya. tadi Iya, ya. betul. Hasil evaluasi Iya, evaluasi. pencapaiannya Iya. tiap Baik Oke. akademik maupun non non-akademik. akademik. non Betul. akademik. Contoh ya, misalnya kayak akademik ya, di luar raport kan dites, tapi Oke. terus dia bawa juga misalnya seperti tadi saya sampaikan. Sertifikat. Betul. Oh ya, Oh, bisa dia juga ya ternyata- berarti Ya, ya. sertifikat Oke. itu sangat bernilai Miss Tina. I Jadi see. kalau memang mau mendapatkan itu ya bawa sertifikat pencapaiannya mana buktinya. Buktinya Kalau ya. nah, Oke. kalau akademik berarti mana pengantar dari kepala sekolahnya kalau memang berprestasi gitu. Mm. Kalau yang non akademik cukup sertifikatnya kumpulkan mana gitu. Iya, sertifikat-sertifikat itu ya Iya, yang betul. dikumpulkan. Oke. Iya. Benar. Jadi misalnya kayak tadi anak saya juara internasional World Mathematics Invitation misalnya gitu ya. Tentu saja itu harus diperlihatkan karena itu kan sangat berharga ya. Oke. Nah, dari situ tadi benefitnya beragam ya Miss Tina ya. Oke. Ada yang USG-nya mendapat potongan 50%, 75% sampai 100%. Nah, khusus Gading Serpong, SPP juga ada Miss Tina, Oh, oke. SPP dan besarannya juga beragam tergantung dari pencapaian tiap-tiap anak Oke. ya. Sip. Oke deh ya. Jadi cukup jelas tadi udah disambung juga jawabannya oleh Mem Santi juga dan Ibu Uning, termasuk mekanismenya tadi ya, Betul. syarat-syaratnya bagaimana sih mengajukannya. Salah satunya ya tentu harus ada bukti-bukti yang diserahkan Betul. ya. Ya, Miss Oke. Tina, tapi Iya. itu tadi beasiswa kalau mau bergabung dengan Stella Iya, Maris dengan Stella Maris, gitu. Jadi ada pastinya. waktu gitu. Ada waktu ya. Oke. Nah, Bapak Ibu kayaknya kita langsung aja nih masuk ke question Tanya and jawab mungkin answer, ya. tanya Tanya jawab Banyak ya. pertanyaannya kelihatan ya. Oke, karena saya dapat sign katanya udah banyak nih pertanyaannya ya, puji Tuhan ya banyak yang curious. Boleh mulai ya, saya langsung bacakan. Pertanyaan pertama dari Ibu Sofiana, apakah ada kuota untuk beasiswa atau hanya mengacu pada prestasi siswa saja? Silahkan. Bu Ning atau saya? Baik, Ya, Bu Uning. kalau yang beasiswa akademik pasti kuotanya ya berdasarkan urutan kriteria kita ya. Ya. Jadi dari manapun jumlahnya berapapun asal memenuhi kriteria itu kami masih open gitu ya. Kalau yang berdasarkan prestasi itu lebih kan yang non akademik gitu. Oke. Jadi seperti itu mungkin Miss Santi mau menambahkan? Ya, Iya. tentu saja karena namanya beasiswa ya Miss Iya. Tina,
Ada kuota Ada ya. kuotanya ya. Oke. Tapi tadi seperti dijelaskan Bu Uning, saat ini kuota itu masih terbuka Iya. karena masih ada kuota yang belum terisi. Terisi ya. ya. Oke. Tetapi memang kami ada kuota. Ya. Dan secara umum biasanya baik BSD maupun Gading Serpong setiap tahun memberikan sekitar 50 beasiswa. Itu 50 maksimum ya, beasiswa. maksimum Oke, ya. maksimum ya. Oke. Artinya kalau misalnya memang putra-putri Bapak Ibu berprestasi, mohon jangan ditunda karena setelah mencapai kuota 50, biasanya secara umum kami akan menutup kecuali ada Ditutup, kasus-kasus yang sangat spesial mungkin ya. Iya. Tetapi in general we are Ya. going to give a 50 quota for Oke. beasiswa Ya. Dan scholarship. itu kuotanya itu internal dan eksternal. Benar. Oke. Dan Ya. akademik dan non akademik. Oke, jadi- bukan 50 akademik Oh dan iya. non-akademik, Oke. tapi bersama-sama. Bersama-sama keseluruhan ya, 50 itu keseluruhan akademik, non-akademik, dan internal dan eksternal. Betul. Oke. Oke, terjawab Ibu Sofiana ya. Lalu kita lanjut ke pertanyaan kedua dari Ibu Diana. Ibu Diana bertanya, beasiswa itu diberikan mulai dari jenjang pendidikan apa dan kriterianya apa aja ya untuk mendapatkan beasiswa? Oke, mulai. Mem Santi? Iya. Boleh ya. Jadi beasiswanya diberikan untuk semua jenjang ya. Dari K2 ke primary 1 Oke. ya. Dari grade 6 ke grade 7 ya, SD ke SMP Ya. atau dari grade 10 Ya. ya ke IB gitu Oke. ya. Nah, cuma untuk K2 to primary 1 karena kita semua tahu raportnya itu kan sifatnya narasi ya, Iya. bukan Bukan angka-angka. nilai-nilai ya. Jadi Oke. ya khusus untuk K2 ke primary 1, kalaupun itu mau menempuh jalur akademik, harus ada rekomendasi dari prinsipal sekolah Oh, sebelumnya oke. dan juga harus disertai dengan sertifikat-sertifikat pencapaian yang lain ya. Oke. Tapi kalau untuk grade 6 to junior high school Iya. atau grade 10 to IB, itu kan ada raport juga ya, sehingga Mhm. bisa dievaluasi dan diberikan tes tertulis juga tadi. Oh iya, Matematika, tadi ya, bahasa ada tes Inggris, dan tertulisnya. interview. Oke. Jadi ukurannya kan lebih mudah ya Iya. dibandingkan K2 to Mhm. primary 1 Oke. gitu ya. Nah, itu kurang lebih syarat dan kriterianya ya. Iya. Oke. Ya, kalau Ibu Ning, misalnya bisa saya tambahkan, jadi semua jenjang kami membuka secara khusus. Kalau tadi Mem Santi menyatakan bahwa dari TKB ke kelas 1 memang secara khusus harus menunjukkan sertifikat pencapaian Ya. sejauh mana. Sedangkan kalau untuk kelas 6 ke 7, 9 ke 10 itu memang di semua level itu ada, akademik Oke. maupun non Non-akademik. gitu. Ya. Oh ya, saya Oke. tambahkan buat Ya, non-akademik boleh. boleh. Kalau non-akademik, karena memang ini kan keunggulan anak-anak bukan di sisi akademik Iya. ya, sehingga yang harus dibawa dan ditunjukkan Sertifikat. lebih kepada sertifikat Sertifikat. pencapaian di bidang Oh, non-akademik. oke. Tetapi raport tetap dibawa ya. Oke. Dan khusus di Gading Serpong tetap akan dilakukan interview. Oke. Tes tertulis Ya. tidak ada, tetapi interview tetap Interview. diberikan. Oke. Interview itu untuk lebih mengenal karakternya seperti apa, lalu Betul. pengembangannya harus bagaimana. Oke. gitu. Betul. Dan khusus Gading Serpong itu ada interview karena kita harus tahu English ability-nya ya. Oh, oke. Karena bahasa pengantar Dari situ kami itu bahasa ya. Inggris. Iya. Sehingga kalau misalnya ternyata anak ini berpotensi tapi bahasa Inggrisnya masih kurang, Iya. kami akan masukkan anak ini di dalam kelas tambahan, additional Additional class, class, atau oke. English enrichment ketika anak ini sudah bergabung dengan Oh, Stella oke. Maris. Jadi ada English enrichment-nya untuk membantu. Oke, Seperti itu. sip, sip. Ya. Oke, Ibu Diana, cukup jelas ya untuk beasiswanya tadi. Mudah-mudahan bisa Iya. menjawab ya. Oke, kita lanjut ke pertanyaan nomor 3. Oke, yang mana nih? Oke, dari Ibu Ivana. Oke, Ibu Ivana mau tanya nih, Mem, misalnya ya, guru yang mengajar itu merasa anak muridnya memiliki potensi tertentu. Nah, apakah dari pihak Stella Maris akan proaktif untuk memberikan saran atau membukakan jalan bagi murid tersebut untuk bisa berprestasi lebih dalam hal yang anaknya itu menonjol? Gitu. Oke. Oke, Uning, boleh Bu ayo, Uning, menjelaskan. silakan. Ya, kalau di kami memang setiap ada apa ya, informasi atau data tentang pertumbuhan anak Ya. pasti itu akan didampingi oleh guru BP, Guru, ya, guru BP atau guru BK bersama Ya. home teachernya. Jadi kalau misalnya ada anak
memiliki potensi khusus, Ya. belum dikembangkan, pasti akan didampingi untuk diarahkan. Oke. Contoh misalnya anak ini bisa main musik Ya. bagus, suara bagus, belum pernah dieksplor di Ya. sekolah, maka diarahkan. Ya. Diberi kesempatan untuk tampil. Biasanya Ya. begitu. Lalu nanti dilaporkan kepada bidang kesiswaan sehingga Ya. nanti dia yang akan memberikan wadah. Mhm. Jadi informasi ini juga disampaikan kepada orang tua. Ya. Jadi seperti itu kalau di BSD. Jadi Oke. ada yang memantau selain BP itu juga guru-guru. Jadi pada saat ekstrakurikuler kelihatan menonjol belum pernah tampil, dia akan diberi kesempatan di event tertentu untuk tampil sesuai Oke. dengan potensi yang Iya. dimiliki. Ya. Gitu sih kalau di BSD Oke, seperti itu. oke. Iya, Bu Uning. Thank you. Mem Santi, Ya, mau kurang tambahin lebih kalau sama. ya. Intinya karena tadi keyakinan kita bahwa Iya. setiap anak berharga, kalau kita melihat ada potensi pada diri anak-anak, kita juga akan membantu mencarikan jalan bagi anak-anak ini untuk Iya, tumbuh pasti ya. kembang Iya. lebih baik lagi ya. Apakah mengikut sertakan anak-anak itu dalam lomba-lomba Iya, atau menganjurkan betul. untuk ikut dalam ekstrakurikuler sesuai dengan Oke. talentanya Iya. ya. Dan masih banyak kebijakan-kebijakan atau strategi lain yang bisa kita diskusikan dengan orang tua Oke. untuk mengembangkan potensi anak ini. Iya. Termasuk bila anak misalnya mengusulkan, oh mem, saya mau ikut lomba ini, seperti Aurel ya, kemarin Aurel dan satu lagi Cindy kalau nggak salah ya, itu ikut Creative Business Plan ya, Oh, ya. tingkat nasional. Mhm. Nah, ini adalah inisiatif dari anak sendiri, tapi kami selalu akan support dan memberi jalan kepada anak-anak ini untuk tumbuh kembang sesuai dengan impiannya. Ya. Seperti itu, Miss Jadi Dina. selalu akan dibukakan jalannya ya, baik melalui guru tadi ya, ada konselor yang terus akan bekerja Betul. sama juga dengan orang tua pastinya dan si Betul. siswa itu sendiri ya, gitu Dan ya. Mem. biasanya Miss Dina, khusus untuk yang sifatnya akademik ya, yang sifatnya akademik, bila ada lomba-lomba yang akan diikuti anak, kita juga ada student club ya, yang Oh, oke. dinamakan student Iya. club, di mana anak-anak ini bisa dilatih lagi secara khusus, tambahan latihan Oke. untuk mempersiapkan diri memasuki lomba itu. Oh, Gitu. oke. Iya. Kalau di BSD ada klub sains, jadi khusus mata pelajaran yang berkaitan sains ada Oke. pendampingan itu Iya. di hari Sabtu. Kalau Iya. yang lainnya juga begitu. Gitu. Iya, Jadi jadi memang ada pendampingan kalau misalnya potensi untuk pergi keluar pun kami bertanggung jawab untuk mendampingi di sekolah. Iya. Gitu. Oke, jadi ini siswa-siswi yang udah dipersiapkan khusus ya untuk Iya. lomba-lomba ya. Oke, begitu Ibu Ivana ya, jawaban dari Ibu Uning dan juga Mem Santi. Masih ada lagi pertanyaan? Oke, Dari masih Ibu ya Lucy. dari Ibu Lucy. Ya, dari Ibu Lucy bertanya, beasiswa yang didapatkan itu akademik dan non akademik tadi periodenya berapa lama ya? Ya. Iya, Bu Uning. Kalau awal tahun bergabung pasti ya untuk uang gedungnya pasti hanya awal ya. Tapi kalau untuk yang lanjutan di level atasnya berarti berlaku 1 tahun gitu. Oke. Kalau misalnya prestasi dapat beasiswa itu berlaku untuk 1 tahun pelajaran. Oke. Dia berprestasinya di kelas 2 berarti nanti berlaku di kelas 3 gitu. Baik. Begitu Ya. juga level-level berikutnya gitu. Oke, sama ya. Di gimana di Gading Serpong? Jadi Mem? kalau yang diberikan adalah Iya. beasiswa berbentuk uang pangkal atau Iya. USG, Iya. itu berlaku selama anak itu ada pada level yang sama. Misalnya dia mendapat beasiswa untuk masuk ke kelas 7 ya. Jadi Oke. dia siswa kelas 6 Iya. melamar untuk beasiswa akademik di junior high school atau SMP. Maka beasiswa uang pangkal atau USG itu berlaku sampai dia lulus SMP atau junior high school. Oh, oke. Kalau di Stella Maris Gading Serpong Gading- berarti sampai kelas 10 Sampai ya. kelas 10. Jadi ya. dari kelas 7 sampai kelas 10 tidak ada uang pangkal Iya. atau uang sumbangan gedung lagi. Iya. Tapi nanti kalau mau melanjutkan ke SMA, senior high school atau IB, tentu saja ada proses Proses baru pengajuan lagi. beasiswa Ya, lagi oke. gitu ya. Iya. Nah, Oke. kalau yang SPP karena sifatnya SPP ya, itu Iya. hanya berlangsung selama 1 tahun saja Oke, gitu ya. untuk SPP ya. Dan Iya. untuk tahun-tahun berikutnya mengikuti skema beasiswa untuk anak-anak internal Iya. yang besarannya tidak seperti beasiswa pada waktu di awal, Oke. lebih kecil ya Miss ya, Lebih karena ini kecil ya. SPP berlakunya kan dari bulan ke bulan Iya, gitu. iya, iya. Ya. Oke. Biasanya kalau SPP direview setiap 6 bulan berdasarkan rapot Performance-nya ya. semester. Oke, berdasarkan hasil rapot ya. Oke. Terima kasih Bu Uning, Mem Santi untuk jawabannya. Sudah pertanyaannya? Oke.
Wow, sudah pasti masih ada tadi Masih mungkin ada, ya. tapi waktunya kayaknya Iya, sudah tapi waktu habis. kita yang membatasi, tapi jangan khawatir Bapak Ibu, kita nanti bisa follow up ya untuk pertanyaan-pertanyaan Bapak Ibu yang belum sempat kami jawab. Nanti juga bisa langsung tanya melalui Stella Maris Gading Serpong di nomor telepon 021 5420 3999 dan juga Stella Ada Maris yang School bisa BSD ditampilkan ya nomornya? di 021 756 6566 ya. Ya. Oke, nah itu dia. Ya, Yang Mem tadi Santi. mungkin agak dipasang agak lama, takutnya ada yang butuh nomor telepon yang tadi. Ya, nomor Ya. teleponnya nanti boleh Di browse ditampilkan gitu. ya. Oke. Nah, Bapak Ibu, sebelum nih kita tutup ya, dan sebelum saya mengumumkan pemenang untuk giveaway ya, kita juga mau kasih tahu nih Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu mungkin masih penasaran, pengen tahu lebih dalam lagi, lebih jauh lagi, baik tentang Stella Maris School BSD maupun Stella Maris School Gading Serpong, jangan khawatir ya, kita masih bisa tunggu kehadiran Bapak Ibu di open house kita. Nah, di Stella Maris BSD, open house-nya akan dilaksanakan di hari Sabtu ini, besok ya, Bu Uni, 27 Agustus, jam 9 sampai jam 12, betul Ibu? Betul, Ibu. Ya, langsung Bapak Ibu boleh datang ya ke Ya, langsung Stella Maris School BSD. untuk lebih mengenal, lebih tahu Ya. lebih banyak tentang beasiswa tadi Yes, tentunya ya. pastinya boleh ya Bu ya, boleh. Nanti ketemu dengan tim akademik, juga dengan tim admission dari Stella Maris School BSD. Nah, kalau di Stella Maris School Gading Serpong, open house-nya akan diadakan secara online untuk Online boleh, Iya, offline boleh, Miss. pasti Iya. ya. Besok ada online dan juga kalau mau datang tentu pasti kita akan layani. Iya, Gitu jadi ya, Mem? online-nya silakan disaksikan besok ya. Iya. Tetapi kalau Bapak Ibu mau datang juga Iya. secara offline, kami tetap akan layani. Pasti ya. Oke. Nah, selain itu, ini dia caranya juga kalau Bapak Ibu pengen tahu lebih banyak tentang aktivitas-aktivitas, betul. kegiatan-kegiatan Stella Maris ya. Nah, untuk informasi-informasi terkait seluruh Stella Maris School, Bapak Ibu yuk follow Instagram @stellamaris.sch. Nah, kalau untuk informasi tentang Stella Maris Gading Serpong, silahkan follow @stellamaris_gs ya akun Instagramnya. Untuk Stella Maris School BSD, ada akun Instagramnya adalah @stellamaris_bsd. Nah, Bapak Ibu boleh lihat di situ ya, Iya, follow. banyak informasi. Silahkan, Follow, banyak ya. sekali informasi-informasi Betul, lihat tentang prestasi-prestasi kegiatan-kegiatan. anak juga di Sama situ Iya. ada. kegiatan-kegiatan anak-anak ya Iya, setiap hari. sangat menarik ya, up to date banget deh pokoknya ya. Oke, nah bagian yang paling ditunggu-tunggu ya, sekarang saya mau umumkan pemenang giveaway kita. Oke, jreng gitu ya. Oke, 3 orang pemenang giveaway dengan pertanyaan terbaik yang kami pilih adalah yang pertama, Ibu Sofiana. Yeay. Yang kedua, atas nama Ibu Diana. Selamat. Dan yang terakhir, atas nama Ibu Ivana. Congratulations. Yeay, Semua selamat pakai ya. Nana ya. yang Iya. benar. Dan semuanya ibu-ibu nih ya. Oke. Nah, selamat sekali lagi untuk para pemenang. Nanti tim dari kami akan menghubungi ibu-ibu ya. Semua itu tadi Iya, ibu-ibu hebat semua. ya ibu-ibu. Keren. Oke. Ya, Bapak Ibu, akhirnya terima kasih banget udah nonton kita sore hari ini, dengerin Ibu Uning, Mem Santi, share semua good news ya tentang beasiswa, tentang anak-anak Stella Maris. Nah, nggak terasa udah 1 jam, Bapak Ibu. Terima kasih juga saya mau ucapin untuk Ibu Uning. Thank you Ibu Uning, thank you Mem Santi. Sama-sama. Ya, untuk Ya. sudah bersama kita. Nah, Bapak Ibu, jangan lupa nih nantikan podcast tema talk berikutnya yang pastinya ada setiap hari Jumat jam 3 sore ya, jam 3 sampai jam 4 sore. Pastikan Bapak Ibu mendaftar di podcast itu dan karena banyak akan ada topik-topik menarik ya tentunya dengan narasumber-narasumber yang juga terpercaya. Oke, dan jangan lupa tadi ya pesan-pesan saya, informasi terbaru tentang Stella Maris bisa Bapak Ibu follow di akun-akun Instagram yang tadi. Oke. Akhir kata,
Saya Tina, saya pamit undur diri. Terima kasih Bapak Ibu. Stay safe, stay healthy ya. Stay happy. Iya, stay happy ya. Sampai ketemu di podcast berikutnya. Tuhan berkati. Ya, God bless you Tuhan all. memberkati. Terima kasih. Video cover nggak nyangka juga bakal viral lagi kan. Tiba-tiba Teh Ocha ngeliat video itu. Hai, aku Gabriel Prince. Hari ini aku mau jawab pertanyaan dari kalian. Halo, saya Gabriel Prince. Sekarang saya lagi ada di Stella Maris High School Gading Serpong. Untuk semua students di sini, selamat belajar dan terus berprestasi. Halo, saya Christine. Saya adalah orang tua dari Mia dari kelas K1B atau yang lebih kita kenal dengan TK kecil, dan dari Mavel dari kelas Toddler atau yang lebih kita kenal dengan Playgroup. Saya menyekolahkan kedua anak saya di Stella Maris Jambi ini karena Stella Maris, sistem pembelajaran dan kurikulum yang diterapkan di Stella Maris Jambi ini sudah berbasis internasional. Salah satu contohnya, bahasa pengantar di sekolah ini dalam sistem pembelajarannya sudah bahasa Inggris. Selain itu, anak-anak di sini juga tidak hanya diajarkan teori secara umum. Anak-anak juga diajarkan apa itu kemandirian, disiplin, dan sopan santun. Guru-guru yang mengajar di sekolah ini pun sangat berkompetensi. Hal-hal yang bikin saya berkesan selama anak saya sekolah di Stella Maris ini adalah pada masa pandemi seperti ini, sekolah Stella Maris menawarkan pelajaran jarak jauh atau online, di mana yang bikin saya lebih berkesan materi-materi yang disiapkan oleh para guru pun sudah sangat baik. Dan cara pengajaran guru tersebut walaupun online sudah oke, walaupun memang terkadang anak bisa bosan, tetapi anak bisa menyerap pembelajaran itu dengan baik pula. Harapan saya terhadap anak saya selama bersekolah di sini, semoga anak saya itu tidak hanya baik secara akademis, tetapi anak saya juga baik dalam kemandirian, sopan santun maupun disiplin, dan juga sosialnya. Dan harapan saya terhadap Stella Maris adalah semoga Stella Maris memiliki jenjang yang lebih tinggi lagi, dan semoga Stella Maris selalu lebih maju dan terus berkembang. Terima kasih karena sudah memberikan anak saya yang terbaik selama bersekolah di Stella Maris Jambi. Hai, perkenalkan nama aku Sherina Tutiwani. Mulai Juli nanti, aku bakal masuk menjadi siswi kelas 10 di Stella Maris Gading Serpong. Aku mempunyai bakat menyanyi dan juga prestasi, sehingga aku berhasil mendapatkan beasiswa non-akademik dari Stella Maris Gading Serpong. Ada beberapa syarat yang kalian harus penuhi untuk mendapatkan beasiswa di Stella Maris Gading Serpong, yaitu kalian harus mempunyai bakat akademik ataupun non-akademik. Kalau aku mempunyai bakat non-akademik, yaitu di bidang menyanyi. Dulu aku pernah mengikuti La Academia Junior pada tahun 2014, terus aku mengikuti The Voice Kids Indonesia pada tahun 2016 dan menjadi top 8 tim Baby Romeo. Lalu aku pernah mengikuti Indonesian Idol Junior eliminasi 1 tahun 2018, lalu FLS 2N pada tahun 2017 level provinsi. Lalu aku pernah mengikuti Indonesian Idol pada tahun 2018 eliminasi 1, juara 1 lomba menyanyi anak Indonesia pada tahun 2018. Aku seneng banget bisa dapetin beasiswa non-akademik dari Stella Maris Gading Serpong. Nah, buat kalian yang mempunyai bakat non-akademik maupun akademik, yuk segera daftarkan diri kalian ke Stella Maris Gading Serpong, biar bisa dapetin beasiswa kayak aku. Thank you Stella Maris supportnya!